Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Keadaannya bagaimana? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Sebelumnya atas nama siapa ya kalau boleh tahu? Atas nama Aida, Bu. Oh, Aida. Asli dari mana, Aida? Asli dari Banjar. Sebelumnya saya boleh nanya, apakah yang membawa Aida kok mau bertemu tatap muka lewat Zoom dan siapa yang merekomendasikannya? Jadi, saya ini direkomendasikan oleh teman saya, Bu. Dan saya kesini karena ada masalah, Bu. Dan teman saya itu menyarankan saya untuk menghubungi Ibu. Saya jelaskan sedikit ya. Di sini saya memakai asas kerahasiaan. Maksud saya, Aida tidak perlu ragu untuk mengungkapkan masalah yang Aida hadapi. Jadi asas kerahasiaan ini sangat menjaga masalah Aida dan tidak akan bocor kemana-mana atau sampai ke orang lain. Baik, Bu. Baik, bisa dimulai untuk konsultasinya. Silahkan masalah Aida yang ingin dihadapi. Jadi, begini nih, Bu. Pernikahan saya kan udah berjalan 1 tahun ya, Bu. Tapi sikap suami saya itu berubah, tidak seperti biasanya. Mohon maaf sebelumnya, berubah gimana ya maksudnya? Selingkuh gitu? Jadi maksud saya, suami saya sikapnya jadi cuek, Bu. Dan kemudian juga dingin ke saya. Jadi saya pikir kalau suami saya itu ada wanita lain, Bu. Maksudnya selingkuh kah? Atau gimana? Iya, Bu. Karena pada saat waktu di rumah nih, Bu, saat berduaan, suami saya itu malah asik dengan HP-nya dan sudah tidak memperdulikan saya lagi. Apakah sudah pernah bicara baik-baik dan menanyakan hal itu? Sudah sih, Bu, tapi eh, saya sudah bicara. Namun suami saya itu menjawabnya itu menggunakan nada suara yang keras dan belakangan ini tuh dia mudah emosi. Baik Aida, saya mengerti sekali dengan perasaan Aida. Kalau boleh tahu, kemarin menikahnya umur berapa ya? Saya menikah di umur 18 tahun, Bu, dan saat itu suami saya juga Jadi yang ada di dalam pikiran Aida sekarang apa? saya itu sudah tahan, Bu, dengan sikapnya dan ingin cerai, Bu. Selain itu, satu lagi nih, Bu, keuangan di rumah saya itu sudah tidak stabil lagi. Semakin hari itu semakin banyak tagihan. Biasanya kan per bulan itu saya dikasih 4 juta nih, Bu. Nah, belakangan ini tuh cuma dikasih 500.000. Kemudian saya tuh harus bekerja gitu loh, Bu, untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya. Terus belakangan ini tuh sikap suami saya tuh jadinya jarang pulang ke rumah. Dan pernikahan 1 tahun saya ini tuh sudah mempunyai anak, Bu. Nah, tapi sikap suami saya kepada anak saya itu baik-baik saja, Bu. Tidak ada masalah. Namun suami saya itu jadi lebih cuek lah ke saya, ke anak. Kemudian saya itu juga menemukan struk bukti, Bu, kalau banyak tagihan. Dan dari situ saya berpikir hal ini itu tidak biasanya. Jadi pikiran saya itu pasti ada wanita lain yang dia simpan gitu, Bu. Terus saya harus bagaimana ya, Bu? Sebelumnya kok bisa sih suami ibu begitu? Apakah pernah berbuat salah atau bertengkar mungkin? Saya merasa akhir-akhir ini tuh
beda pendapat Bu, sampai ribut. Tapi dulu awal nikah beda pendapat biasa aja. Kalau sekarang itu sampai ribut gitu loh Bu. Lebih lebih cuek aja Bu. Tapi alhamdulillah nggak sampai main tangan sih ke saya. Alhamdulillah kalau tidak sampai main tangan. Terus kapan Aida mulai tahu kalau suami Aida itu sikapnya udah berbeda? Akhir akhir bulan ini sih Bu. Biasanya kalau bertengkar itu pas mau tidur atau mau makan bareng atau gimana? Biasanya di kamar Bu sebelum tidur. Dulu itu kalau mau tidur itu cerita dulu tentang kegiatan hari ini. Kalau sekarang langsung tidur aja. Bahkan suami saya tuh sudah jarang pulang ke rumah Bu. Terus itu aja sih Bu. Terus kalau ribut begini biasanya menyikapinya bagaimana? Cara menyikapi saya sih biasanya yang pertama saya tuh berusaha sabar aja Bu. Mungkin saya tuh ada pertama saya sadar Bu. Pertama saya sabar Bu. Mungkin saya pikir dia itu ada masalah kantor atau hal lain gitu Bu. Tapi makin kesini makin gak peduli. Bahkan ketika saya nggak masak sama sekalipun dan berhenti melayaninya, saya pikir nih dia itu bakal marah Bu, tapi malah bodo amat. Dan di sini tuh saya merasa jenuh sama dia. Sebelumnya Aida sebelum tidur itu pernah nggak sharing tentang bagaimana hari ini? Apakah ada masalah atau pernah ngomong atau belum tuh sebelum tidur? Akhir-akhir ini tidak pernah sih Bu, karena suami saya itu sampai rumahnya itu biasanya langsung tidur karena kecapean. Jadi kami itu nggak sempet buat ngobrol-ngobrol bareng. Oh, coba deh Aida ngomong sama suaminya dari hati ke hati dengan nada yang sangat pelan. Siapa tahu aja suaminya banyak masalah kantor dan gak mau bilang ke Aida, takutnya nanti nambah beban. Dan tanyakan juga tunjangan apa yang harus dibayar. Intinya tuh sharing aja hari ini gimana. Coba deh terus sekalian ngomong tentang Aida menemukan transaksi ini itu dan ngomong kenapa sikapnya makin lama makin cuek ke Aida. Bener juga ya Bu. Ya udah nanti saya coba buat ngobrol-ngobrol bareng. Mungkin pertemuan kali ini cukup sampai di sini ya Aida. Saya ucapkan terima kasih kepada Aida karena sudah mau curhat tentang masalahnya kepada saya dan sudah mau terbuka. Baik Bu, saya juga terima kasih karena Ibu sudah mau meluangkan waktu Ibu dan mau mendengarkan curhatan saya ini. Terima kasih banyak ya Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.